warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahiro Hirunisa dengan NPM 10225-137 dari Prodi S1 Akuntansi kelas C225 Universitas Teknologi Digital. Tujuan membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas ETS mata kuliah Bahasa Indonesia dalam membuat artikel, yaitu pentingnya bahasa Indonesia dan kecakapan berbahasa di masa kini. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memegang peranan yang sangat penting bagi persatuan bangsa Indonesia dengan kekayaan, kebudayaan, suku, dan bahasa daerahnya. Seiring dengan globalisasi dan semakin dominannya pengaruh budaya dan asing, peran bahasa Indonesia sangat penting bagi generasi sekarang. Pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi wujud penghargaan terhadap identitas nasional serta menjaga kelestarian budaya. Di tengah pengaruh bahasa asing dan budaya global, penguatan bahasa Indonesia tetap diperlukan agar jati diri bangsa tidak memudar. Bahasa Indonesia sebagai sarana ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadi penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu, buku pelajaran, karya ilmiah, jurnal, dan hingga penilaian akademik menjadi banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium utama. Oleh karena itu, penguasa bahasa Indonesia sangat menentukan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memahami teks kompleks. Ketantangan kecakapan berbahasa di era digital, perkembangan media sosial dan aplikasi komunikasi mempercepat arus pertukaran informasi, namun sekaligus menurunkan ketelitian berbahasa. Bahasa gaul, singkatan, kode sering digunakan tanpa banyak mempertimbangkan kaidah. Dampaknya, banyak remaja yang kurang memahami EYD, kalimat efektif, dan penyusunan gagasan secara runtunan. Selanjutnya, kecakapan berbahasa sebagai kompetensi abad 21. Di dunia pendidikan dan di dunia kerja, kecakapan berbahasa menjadi salah satu soft skill yang penting. Kemampuan menulis laporan presentasi, berargumentasi, dan membaca data sangat dipengaruhi oleh keterampilan berbahasa. Di era globalisasi, kecakapan berbahasa Indonesia yang kuat juga mendukung kemampuan berbahasa asing karena mendorong kemampuan berpikir sistematis. Literasi digital dan etika berbahasa. Masyarakat perlu memahami cara berkomunikasi secara etis di media digital. Hoaks, ujaran kebencian, dan kesalahpahaman banyak bermula dengan penggunaan bahasa yang tidak tepat. Oleh sebab itu, kemampuan menyusun kalimat yang jelas, logis, sopan, dan sesuai konteks sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem komunikasi digital yang sehat. Upaya penguatan bahasa Indonesia dan kecakapan berbahasa. Pembelajaran bahasa yang menarik di sekolah. Pembelajaran perlu berbasis proyek, diskusi, dan literasi agar siswa lebih aktif menggunakan bahasa secara produktif. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Membaca rutin meningkatkan kosakata dan pola pikir, sedangkan menulis melatih ketepatan dan keefektifan berbahasa. Pelatihan literasi digital. Penguasaan bahasa harus diiringi dengan kemampuan menyaringi informasi, mengenai hoaks, dan berkomunikasi etis. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik di ruang publik. Pemerintah dan lembaga publik perlu memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang tepat pada media massa maupun layanan publik. Kesimpulan dalam pembahasan ini, bahasa Indonesia memiliki peran esensial sebagai alat pemersatu bangsa, pengantar pendidikan, dan medium ekspresi budaya. Di era modern, kecakapan berbahasa menjadi kompetensi penting yang menunjang prestasi akademik, profesional, dan sosial untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Masyarakat harus memperkuat kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengembangkan literasi digital agar komunikasi menjadi efektif, etis, dan berkualitas. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.